Kenapa harus ada Ka'bah di surga? Dan kenapa Yesus masih melayani dalam Ka'bah di surga? Dan untuk melihat hal itu tersebut, mari kita kembali melihat ya di bagian tambahan ini ya. Tentang Ka'bah yang di surga. Dan apa yang Yesus lakukan itu adalah gambaran daripada apa? Keimamatan yang ada di dunia ya. Pelayanan mereka, tadi Ibrani 8 kita sudah baca, ayat 5 ya. Pelayanan mereka, keimamatan di dunia, adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Apa yang ada di Ka'bah di dalam dunia ini, ya, dan apa yang dilakukan di dalam Ka'bah tersebut adalah bayangan dan gambaran dari apa yang ada di apa? Ada di sorga. Ya. Apa yang ada di sorga. Jadi ada Ka'bah di sorga. Keluaran 25 ayat 40 katakan, kita sudah baca, ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya. Nah, apa tujuannya Ka'bah? Apa tujuan Yesus masih melakukan tugas seperti keimamatan, walaupun berbeda ya dengan kata lainnya. Dia tidak lagi ada domba yang disembeli dalam kerajaan surga, itu tidak ada lagi domba yang sudah selesai penyembelihan domba tersebut. Yesus sudah mati di kayu salib. Tetapi tujuannya itu tetap sama, tujuan adanya Ka'bah tersebut, baik dalam dunia ini dahulu dan di surga sekarang ini adalah apa ya? Supaya apa? Allah dapat dipersatukan kembali dengan kita. Atau kita lebih tepatnya. Kita yang berdosa dapat dipersatukan kembali dengan Allah kita. Keluaran 15 ayat 17 katakan, engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikku sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Jadi dia berbicara bahwa Ka'bah di surga itu adalah tempat apa? Melambangkan, atau Ka'bah di bumi juga melambangkan tempat kediaman. Supaya Tuhan berdiam di antara umat-umatnya. Supaya ada kebersamaan, dapat disatukan kembali. Ingat, dosa memisahkan kita dengan Allah kita. Allah kita yang suci tidak bisa bergabung dengan ketidaksucian kita yang berdosa. Oleh sebab itulah, segala sesuatu yang dilakukan dalam Ka'bah di zaman keimamatan perjanjian lama, itu semua dirancang, dibuat agar supaya kita dapat disatukan kembali dengan Allah kita. Dapat disatukan kembali. Nanti kita akan lihat ya, di bagian berikutnya, di slide-slide berikutnya ya. Jadi Keluaran 25 ayat 8 katakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya apa ada tempat kudus? Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Supaya Allah itu diam di tengah-tengah. Tempat kudus, sanctuary, dari kata mikdas, Ka'bah, tempat kudus, dan kediaman, dwelling ya, dari kata syakan ya, menetap, supaya Allah dapat menetap ya. Dan untuk dapat menetap dengan Allah, harus ada yang dilakukan oleh manusia. Apa itu? Ingat, dosa memisahkan manusia dengan Allah. Oleh sebab itu dosa harus apa? Dipisahkan dari manusia, agar manusia yang sudah dibenarkan, yang sudah dijadikan tidak berdosa, dapat bersatu dengan Allah, dapat berdiam dengan Allah, dapat bersama-sama dengan Allah. Dan itulah sebabnya Ka'bah itu telah dibuat di dalam dunia. Dan sekarang ini juga Yesus masih melakukan tugas keimamatan yang lebih tinggi lagi ya dalam kerajaan surga, supaya saudara dan saya tetap dapat bersama-sama berkediaman dengan Allah ya. Imamat 26 ayat 11 sampai 12 katakan, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu karena dosa-dosamu ya. Dengan ayat 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Yohanes 1 ayat 14, itulah kerinduan Tuhan kita. Tuhan kita itu, dosa akan memisahkan kita dengan dia. Tetapi dia selalu rindu untuk diam bersama-sama dengan kita. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Yesus yang berinkarnasi ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wahyu 21 ayat 3. Itulah kerinduan pada akhirnya. Aku mendengar suara yang nyaring di takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi sekali lagi, kemah itu atau Ka'bah tersebut, tempat suci itu adalah kerinduan Tuhan untuk bersama-sama dengan umat manusia. Tetapi selama
2.300 petang dan pagi itu. Allah yang rindu untuk diam. Pertama-tama, dia rindu untuk berdiam dengan umat-umatnya orang Israel. Apa yang terjadi? Orang Israel sudah diberikan kesempatan untuk kembali ke Yerusalem, membangun kembali memiliki semua. Dia salibkan Yesus. Ya. Akhirnya apa? Tidak jadi. Allah tidak dapat berdiam bersama-sama dengan mereka karena mereka yang menolak. Lalu kemudian diberikan kepada orang-orang kafir. Tapi apa yang terjadi pada gereja yang mula-mula yang kemudian bermurtad, yang berakomodasi? Sepanjang sejarah kita tahu bagaimana gereja itu telah merusakkan rencana Tuhan yang ingin berdiam bersama-sama dengan kita. Dan itulah sebabnya nubuatan 2.300 petang dan pagi telah diberikan agar supaya warning tersebut ya kembali kepada Tuhan. Kembali, ingat penghakimannya sudah tiba. Ingat pekabaran malaikat ketiga. Pekabaran 3 malaikat. Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 itu adalah kapan dimulainya. Ya. Kapan dimulainya Wahyu 14? Bagaimana pekabaran 3 malaikat itu? Pekabaran 3 malaikat itu adalah dimulaikan tahun 1844. 1844. Supaya memanggil umat manusia kembali untuk melihat penghakiman itu, menyembah Tuhan yang sesungguhnya, Allah yang adil tersebut ya. Itu dimulaikan ya. 1844 Wahyu pasalnya yang ke-14. Panggilan supaya kita apa? Berbakti kepada Tuhan, gantinya berbakti kepada kuasa tanduk kecil yang mencoba, yang telah merubah waktu dan hukum dan mengajak umat manusia untuk berbakti kepadanya, gantinya kepada Tuhan. Tapi inilah poinnya, kembali kita lihat. Kalau ada di Ka'bah itu di sorga, kalau Ka'bah di sorga, ya, dengan tujuan supaya manusia itu dapat bersama-sama. Bagaimana? Apa yang dapat kita lihat? Mungkin kita tidak tahu secara lebih spesifik ya. Kita tidak tahu secara spesifik. Saya harus jujur. Kita tidak tahu secara spesifik. Tetapi kalau Musa sudah melihat contoh dari Ka'bah di sorga dengan segala apa yang ada dan dia buat itu dalam dunia, maka kemungkinan besar apa yang ada dalam dunia itu juga ada dalam apa ya? Ada dalam kerajaan surga. Dan apa yang ada dalam Ka'bah di zaman Musa ya, itulah yang akan menjadi fokus kita supaya kita bisa melihat ya bahwa apa yang mungkin sedang terjadi itu, apakah itu gambarannya itu merujuk kepada kerinduan Tuhan untuk diam bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya mari kita masuk ya. Kita melihat di dalam, kalau kita melihat Ka'bah di zaman Musa ya, kita lihat ya. Jadi ini ada apa? Ada pagarnya atau apa ya? Ya, tirai-tirai yang menutup Ka'bah tersebut. Jadi orang masuk ke dalam. Lalu apa yang pertama kali Anda lihat di sini ya? Pertama yang Anda lihat pada saat Anda masuk ke pelataran, jadi di Ka'bah tersebut ada pelataran, lalu kemudian ada kemah suci itu sendiri. Tapi di pelataran yang tidak ada penutupnya ini, pertama-tama pada saat Anda masuk, Anda melihat adanya apa ini yang saya lingkari dengan tanda merah. Itu adalah ada mezbah korban bakaran. Anda bisa baca itu, bagaimana mezbah korban bakaran itu Anda bisa baca dalam Keluaran 27 ayat 1 sampai 8 ya. Dan disinilah, di mezbah korban bakaran inilah diberikan atau dibawakan korban pagi dan petang itu apa ya? Korban pagi dan petang itu dipersembahkan. Apalagi yang dipersembahkan? Di sini juga selain para imam itu bawakan korban pagi dan petang, setiap umat Allah yang berdosa ya, secara lebih spesifik, dia bawa seekor domba atau binatang apa ya. Dan mengorbankan domba itu untuk apa? Dosa-dosanya. Jadi si orang yang berdosa ini dia akan apa ya? Dia akan potong sendiri, bukan imam yang potong ya. Dia akan potong sendiri dan dombanya itu sudah spesifik ya. Tidak boleh bercacat celah dan lain sebagainya. Jadi memang yang terbaik yang dia mungkin sayang-sayang ya, yang sangat berharga bagi orang Israel pada saat itu yang ada di padang gurun. Tapi itulah, kalau dia berdosa, dia harus melihat konsekuensi dari dosanya. Dia harus potong sendiri. Di sebelah kanan itu Anda lihat ya. Ada seorang yang dibantu oleh seorang imam ya. Lalu potong itu domba. Lalu kemudian ada bagian-bagian domba tersebut yang kemudian dibakar. Ya. Ada bagian-bagian domba tersebut yang kemudian dibakar. Ya. Itu melambangkan apa? Melambangkan apa? Ya. Disinilah supaya kita apa? Mezbah ini, kalau kita baca apa yang dinyatakan oleh Alkitab, ya, mezbah ini melambangkan apa? Menghadap hadirat Tuhan. Kita masuk untuk menghadap hadirat Tuhan menurut Mazmur 43 ayatnya yang keempat. Ya. Dan apa artinya kalau kita bawa korban ini? Semua korban pengorbanan ini merujuk pada Yesus. Anak domba yang apa ya? Anak domba Allah yang sempurna.
Dan simbolisme ini diperkuat dalam perjanjian baru ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan berkata dalam Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi lihat, kita menghadap Allah, tapi bukan hanya untuk dapat menghadap Allah, apa yang harus terjadi? Allah kan Allah yang maha suci, kita tidak suci. Ketidaksucian kita itu harus dihilangkan, kita harus disucikan. Dan bagaimana caranya? Metode supaya kita disucikan, kalau di zaman keimamatan perjanjian lama, Anda bawa korban itu dibakar, dan Anda disucikan, dibenarkan, karena darah yang seharusnya Anda tumpahkan itu sekarang kena kepada domba tersebut. Dan itulah lambang daripada siapa? Untuk masuk ke hadirat Tuhan, melalui korban. Maka korban yang utama kita lihat di sini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus. Kemudian berikutnya, setelah kita melihat adanya mezbah korban bakaran tadi, berikutnya kita akan lihat adalah bejana pembasuhan. Jadi antara mezbah korban bakaran dan tenda suci atau kemah suci itu ada meja bejana, bukan meja sih, bejana pembasuhan. Anda bisa baca itu tentang bejana pembasuhan itu dalam Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Dan bejana ini berisi apa? Bejana besar ini berisi air yang digunakan untuk membersihkan dan menyucikan para imam. Ya, bukan imam ya, para imam maksud saya. Misalnya para imam itu bersihkan. Kenapa? Karena kan walaupun bukan dia yang potong dari potong itu domba, kemudian kena percikan, dan juga ada bagian daripada darah itu yang kemudian dia akan masuk dan dia percikan ke tirai di dalam ya. Jadi imam tersebut juga harus memiliki simbolisme dibersihkan ya. Dia harus ada bejana air untuk membersihkan dirinya ya. Dan di seluruh Alkitab, air digunakan sebagai simbol kehidupan dan kemurnian. Kalau mezbah korban bakaran itu melambangkan Yesus yang mati, bagaimana dengan air dari bejana pembasuhan ini? Juga melambangkan Yesus. Semuanya melambangkan Yesus ya. Jadi Yohanes 4 ayat 14, Yesus berkata pada wanita Samaria, dia dikatakan apa? Barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kalau kita mau menghadap Allah yang suci dengan ketidaksucian kita, maka kita harus membasuh segala ketidaksucian kita dengan air kebenaran Yesus Kristus ya. Kita harus minum air kebenaran tersebut atau membasuh diri kita dengan air kebenaran Yesus Kristus tersebut ya. Apa itu air kebenaran? Ya, itu adalah darah Yesus tentunya ya. Kita bicara tentang darah Yesus yang membasuh kita. Baik, berikutnya. Jadi apalagi lambang daripada bejana pembasuhan ini ya. Oh, saya tidak melihat. Oke. Mungkin saya harus kembali ke ya. Oke, mudah-mudahan ya. Ya, jadi kita sudah melihat bejana pembasuhan ini ya. Jadi inilah yang melambangkan juga melambangkan pembersihan, penyucian kita. Dan apa itu kira-kira air yang membersihkan? Itu di dalam perjanjian baru kita tahu ini juga melambangkan juga baptisan ya. Kita diselamkan ya. Kita manusia lama kita dikuburkan seperti Yesus dikuburkan masuk ke dalam air, lalu kita keluar dari dalam air baptisan tersebut. Dosa-dosa kita telah disucikan dari air tersebut. Jadi itulah. Nah, berikutnya, hanya ada dua ya. Di pelataran Ka'bah itu hanya ada dua, yaitu mezbah bakaran dan bejana apa? Bejana pembasuhan. Selanjutnya Anda akan masuk, kita akan melihat di dalam kemah suci itu sendiri. Nah, kemah suci itu sendiri dibagi dua ya. Setelah Anda melewati semua proses itu mulai dari mezbah pembakaran ya, lalu kemudian bejana pembasuhan, lalu Anda akan masuk, bukan Anda, imam, nggak boleh kita orang biasa yang masuk. Hanya imam yang boleh masuk ke bilik yang suci, dan hanya imam besar yang bisa sekali setahun masuk ke bilik yang maha suci. Bilik maha suci hanya boleh imam besar, hanya boleh, dan hanya boleh sekali setahun. Nah, apa yang ada di dalam bilik suci tersebut yang setiap hari juga pada saat orang datang untuk darah itu juga akan dipercikan di antara tirai yang memisahkan bilik yang suci dengan bilik yang maha suci itu setiap harinya itu ada percikan darah di situ ya. Makanya itu nanti ada mezbah ukupan ya, supaya memang karena bau darah juga kan bisa bahaya juga ya istilahnya. Jadi
Poinnya adalah di bilik yang maha suci ini Anda akan mendapatkan apa ya? Anda akan mendapati ada 3 furniture, 3 perabot. Ada 3 perabot. Apa saja itu? Mari kita lihat satu-satu ya. Yang pertama kita akan lihat di bagian kanan ini. Yang Anda akan lihat di sini adalah meja roti sajian. Di sini ada meja roti sajian. Meja itu disalut, dilapisi dengan emas untuk menaruh 2 tumpukan roti. Ya, dengan 6 roti di setiap tumpukan, dan roti bundar ini dibuat baru setiap minggunya. Dan kapan dibuatnya? Di setiap hari Sabat. Ya, harus diletakkan di setiap hari Sabat. Anda bisa baca itu dari Keluaran 25 ayat 23 sampai 30, dan bagaimana roti itu harus diatur semua itu dalam Imamat 24 ayat 5 sampai 9. Nah, kenapa? Ini roti ini melambangkan apa? Kalau kita lihat tadi kita sudah lihat bahwa altar korban bakaran ya, altar korban bakaran itu melambangkan siapa ya? Melambangkan Yesus, melambangkan hadirat Tuhan. Ya, pada saat di zaman bapak-bapak, di zaman Abraham, Yakub dan seterusnya itu ya, Yusuf, kalau mereka buat mempersembahkan korban bakaran itu supaya mereka dapat apa? Menghadap hadirat Tuhan ya. Dan demikian juga itu semuanya itu merujuk kepada Yesus, baik kepada bejana pembasuhan. Bagaimana dengan ini? Yang ada roti ini ya. Meja roti sajian yang di atasnya ada 6 roti di setiap tumpukan ya. Ada 12 roti ya. Dan kata lain ada 6 kan, ada 12. Ya, mungkin dikatakan ini melambangkan apa? Melambangkan 12 suku yang ada di Israel. Tuhan yang selalu menyiapkan atau memberikan kebutuhan mereka, ya, menyiapkan kebutuhan mereka ya. Dan itu lambangnya. Tapi kalau kita lihat selain itu, Yesus juga berkata dalam Yohanes 6 ayat 35 ya, bahwa dia adalah apa ya? Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup ya. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan Ia tidak akan lapar lagi. Jadi ini bicara tentang apa? Yesus yang memberikan sustenance. Yesus yang memberikan keberadaan yang terus-menerus dapat kepada kita untuk dapat dikuatkan. Sama seperti kita perlu untuk makan, maka kebutuhan-kebutuhan kita pun akan selalu Dia akan penuhkan kepada seluruh suku atau pada seluruh umat-umat Tuhan yang datang kepadanya. Tapi tentu saja ini bukan hanya berbicara tentang penyertaan berkat-berkat badani, berkat-berkat kebutuhan badani umat manusia, tapi seperti firman Tuhan katakan, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari dari mulut Allah. Jadi ini juga melambangkan bagaimana Yesus sebagai roti roti hidup. Roti yang menghidupkan ya. Roti yang menghidupkan. Oke, berikutnya apalagi? Perabot berikutnya yang kita akan lihat adalah kandil atau 7 kaki dian. Ini dia ya. Yang kita bisa lihat nih, kandil atau 7 kaki dian sebelah kiri Anda. Itu dapat Anda baca penempatan daripada kandil itu dalam kitab Keluaran 25 ayat 23 juga sampai 30 ya. Bentuk daripada kandil tersebut, bentuk dan penggunaan terminologi seperti bunga, ada bunga-bunga ya, menunjukkan gambaran sebuah pohon. Dan kaki dian ini tampaknya merupakan sebuah pohon kehidupan yang menggambarkan Allah sebagai sumber kehidupan bagi ciptaannya dan menunjuk kepada Kristus sebagai sumber kehidupan yang sejati. Jadi itu bentuk kaki dian. Nah, di 7 kaki dian ini, bentuk 7 kaki dian ini ada yang Ada api lampu yang harus menyala di situ ya. Harus ada di atasnya itu. Jadi pada 7 kaki dian ini terdapat 7 buah lampu. Terdapat 7 buah lampu yang selalu Yang selalu diisi minyak untuk pembakarannya. Jadi ada minyak yang untuk supaya ada terang, supaya terang menyala. Jadi di bilik yang suci itu perlu juga ada lampu. Dan inilah lampunya. Inilah lampunya, terang tersebut yang menerangi bilik yang suci tersebut berasal dari 7 kaki dian. Itulah melambangkan siapa? Kalau semua perabotan-perabotan dari luar sampai dalam, sampai tadi kita lihat meja untuk roti itu melambangkan Yesus, dihubungkan dengan Yesus. Bagaimana dengan 7 kaki dian ini? Yohanes 8 ayat 12. Kata Yesus pada orang banyak, katanya apa? Akulah terang dunia. Ya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai hidup yang. Jadi Yesus yang menuntun, Yesus yang memberikan kepada kita firman Tuhan supaya kita dapat dikuatkan.
Yesus yang memberikan terang supaya kita tidak akan pernah berada dalam kegelapan adalah Yesus yang digambarkan dari apa ya, perabotan yang ada dalam bilik yang suci di dalam Ka'bah tersebut. Jadi semuanya merujuk kepada pekerjaan penyelamatan Yesus. Nah, itu ada sudah dua kita lihat. Ada tiga kan? Ada tiga di dalam bilik yang maha suci. Yang ketiga adalah mezbah pembakaran ukupan. Nah, mezbah pembakaran ukupan ini berdiri, dialah perabot yang hampir kalau Anda terus lewat daripada mezbah pembakaran ukupan ini, maka Anda akan masuk ke bilik yang maha suci. Tetapi antara bilik suci dan bilik yang maha suci itu ada tirai. Ada tirai yang memisahkan antara bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Dan di depan tirai tersebut, yang untuk memisah tersebut, ada mezbah pembakaran ukupan. Kenapa? Kenapa ditempatkan di situ? Kenapa bukan 7 kaki dia yang ditempatkan di situ? Ya mungkin untuk practical purpose juga ya. Karena tirai ini yang di dalam gambar ini, ada gambar malaikatnya, itu di dalamnya itu ya. Itu tiap hari itu harus ada percikan darah, yang darah-darah orang berdosa itu ditempelkan atau dipercikan ke tirai tersebut. Dan tirai tersebut tentu saja kalau darahnya baunya mungkin itu. Jadi itulah sebabnya ada mezbah pembakaran ukupan yang harus apa? Di situ ya. Harus ada dupa 2 kali sehari itu dilakukan di situ. Itulah Anda bisa baca dalam Keluaran 30 ayat 1 sampai 10 ya. Jadi mezbah pembakaran ukupan itu berdiri tepat di depan apa? Di depan tabir tirai yang memisahkan tempat suci dan tempat maha suci. Dan itu mezbah pembakaran ukupan itu digunakan untuk membakar dupa 2 kali sehari di hadapan Tuhan. Supaya bau-bauan harum itu ya. Bau-bauan. Itu lambangnya apa? Oke, secara simbolis itu lambangnya apa? Dupa melambangkan doa umat Allah. Mazmur 141 ayat 2 katakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Ya. Seperti persembahan ukupan. Dan seperti yang kita sudah baca, kita sudah pernah pelajari kitab Ibrani. Kitab Ibrani berbicara bahwa Yesus sebagai pengantara kita ya. Yesus sebagai pengantara kita, apa yang Yesus lakukan di dalam kerajaan surga pada saat ini. Dialah yang menyampaikan doa-doa kita yang mungkin tidak sempurna, kita tidak tahu apa yang mau bilang. Tapi dialah yang menjadi interceder. Ya. Dialah yang intercede for us. Dialah yang menjadi pengacara kita ya. Pengantara kita. Menjadi pengantara kita. Anda bisa baca itu dalam Ibrani 7 ayat 25. Jadi disitulah ya. Ini bicara tentang doa dan doa-doa kita yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada Bapa, disampaikan kepada Bapa. Bukankah kita bisa berdoa langsung kepada Bapa? Ya, bukankah kita bisa berdoa? Yesus yang menyempurnakan, yang kata lain. Ya, seringkali doa-doa kita, perkataan kita dan lain sebagainya itu tidak apa sempurna. Apakah Bapa tidak bisa tahu? Bapa bisa tahu, tapi sekali lagi semuanya ini melambangkan segala usaha. Ya, perabotan ini melambangkan segala usaha yang Yesus buat agar supaya umat manusia mendapatkan satu gambaran kasih Allah tersebut, kasih Allah melalui anaknya, Yesus Kristus ya. Yesus Kristus. Dan apalagi, selain itu bukan hanya bicara tentang doa. Ukupan dupa 2 kali sehari itu juga melambangkan itu adalah sesuatu bukan hanya doa saja, tetapi melambangkan kasih karunia Tuhan yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Jadi kebenaran kita, keselamatan kita, itu disampaikan kepada Bapa, bukan hanya dengan itu melambangkan doa kita, tapi keselamatan kita, kasih karunia itu melalui Yesus Kristus. Dengan kata lain ya, itu diberikan melalui Yesus Kristus. Oke, jadi kita sudah lihat ini, bilik yang suci ada 3, meja roti, lalu 7 kaki dian, lalu mezbah pembakaran ukupan. Lalu yang terakhir kita lihat ya, dari bilik yang suci ini, sekali setahun seorang imam besar akan masuk ke bilik yang maha suci. Dan di bilik yang maha suci ini hanya ada 1 perabot. Perabot tersebut namanya adalah tabut perjanjian, the Ark of the Covenant. Anda bisa baca dalam Keluaran 25 ayat 10 sampai 22. Nah, hal pertama yang terlihat adalah 2 malaikat emas di atasnya, ya, memandang ke bawah dari kedua sisi tabut. Dan sayap mereka terbentang di atas kotak suci ini. Dan di dalam tabut itu ada 3 hal. Ada 3 hal ya. Di dalam tabut tersebut ada 3. Yang pertama, ya, yang kedua, ketiga itu. Yang kedua itu adalah tongkat daripada Harun. Tongkat Harun suatu waktu itu dia ada ini kan tongkat biasanya itu dari kayu mati. Tapi suatu saat itu
tongkat Harun tersebut apa ya? Dia punya daun ya. Ada dia punya daun. Jadi cukup menarik kalau kita lihat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada mana di dalamnya. Mana itu adalah makanan yang diberikan oleh kepada orang Israel pada saat mereka keluar dari Mesir. Dan mana itu ya itu harus baru setiap hari. Tapi khususnya mana yang ada dalam tabut ini tidak pernah busuk-busuk. Oke? Ya, tidak pernah busuk-busuk. Tongkat melambangkan tuntunan Tuhan. Mana melambangkan makanan firman Tuhan ya, yang diberikan agar supaya baru, firman Tuhan yang harus selalu baru setiap hari. Tapi untuk saat ini, mana tersebut tidak pernah busuk-busuk, artinya baru terus. Mana yang ada dalam apa? Dalam tabut perjanjian tersebut. Tapi yang saya mau tekankan di sini, poin yang ketiga, yang pertama, yang utama, yang ada di dalam tabut tersebut adalah 2 loh batu. 2 loh batu yang berisi 10 hukum atau firman Tuhan. Yang menyatakan kehendak Tuhan, ya, yang menyatakan kehendak Tuhan dan membantu kita untuk menyadari kebutuhan kita akan Dia. Kenapa? Sekali lagi, hukum itu bukan untuk apa? Hukum bukan yang menyelamatkan. Kita tidak diselamatkan melalui hukum. Tapi pada saat kita dihadapkan dengan hukum, waduh, Stephen Rantung, kamu masih mengingini ini. Kamu masih berdusta. Kamu masih memiliki ilah-ilah lain dalam diriku. Pada saat saya dihadapkan dengan hukum, maka saya akan dapat apa? Pergi kepada siapa? Kepada diri saya? Kepada pendeta untuk mengampuni dosa saya? Pendeta lainnya untuk mengampuni dosa saya? Tidak. Saya akan pergi kepada Yesus. Ya. Saya akan pergi kepada Yesus. Jadi itulah. Ya. Jadi 10 firman Tuhan itu adalah satu gambaran, bukan satu gambar ya. Itu ada satu simbol atau satu lambang yang membawa kita untuk menyadari dosa-dosa kita. Karena 10 hukum menyatakan keberdosaan apa yang mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kita, dan menyadari kebutuhan kita supaya bersih daripada dosa, supaya kita bisa kembali berdiam bersama-sama dengan Bapa, menghadap Allah, maka kita perlu datang kepada Yesus Kristus. Datang kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya ya. Kita tahu bagaimana firman Tuhan itu adalah sempurna, merubah. Firman Tuhan itu merubah, kenapa? Karena pada saat kita melihat firman Tuhan, melihat hukum Tuhan, maka kita menyadari, aduh saya masih ada yang kurang. Saya masih menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Saya masih memiliki ilah-ilah lain dalam diri saya, dalam kehidupan saya. Saya masih mengutamakan patung ini, ataupun bukan patung lagi mungkin saat ini ya. Tapi saya mengutamakan mobil saya, rumah saya itu di atas segala sesuatunya. Di atas Tuhan kita. Itu membawa kita untuk apa? Membawa kita untuk diubahkan. Mazmur 19 ayat 7-8, firman Tuhan itu apa? Sempurna dan converting the soul. Berubah diri kita, berubah jiwa kita. Berubah jiwa kita. Jadi itulah sebabnya perlu sekali bagi kita untuk melihat bahwa semua rancangan itu, rancangan-rancangan yang telah dibuat baik kepada Musa di perjanjian baru, dan apa yang Yesus sedang lakukan bagi kita saat ini adalah sarana-sarana surgawi agar supaya saudara dan saya dapat kembali disatukan kembali dengan Bapa. Nubuatan 2300 petang dan pagi adalah nubuatan menyatakan bagaimana manusia itu telah dicoba untuk dijauhkan dari Allah. Dijauhkan dari Allah. Tidak mau manusia yang coba untuk seakan-akan mereka itu mewakili Allah. Tetapi sesungguhnya mereka membawa manusia itu jauh dari Allah. Ya. Manusia dibawa, gantinya menyembah Yesus, dibawa untuk menyembah Maria. Gantinya untuk menyembah firman Tuhan, dibawa untuk menyembah tradisi-tradisi yang dibuat gereja untuk kepentingan-kepentingan gereja yang murtad pada saat itu. Dan inilah kembali nubuatan 2300 petang dan pagi itu bagaimana segala sesuatu usaha yang surga sudah lakukan baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, baik kepada umat Israel maupun kepada umat-umat manusia saat ini, Israel rohani, adalah usaha-usaha Tuhan supaya keadaan yang sesungguhnya yang terbaik, kebersamaan dengan Tuhan itu kembali dapat di restore ya, diubahkan, disatukan kembali kita semua dengan Allah kita ya. Disatukan kita semua dengan Allah kita. Jadi itulah ya. Itulah semua apa yang Yesus sedang lakukan kepada kita itu harus membawa satu respons ya, satu respons kepada kita semua. Kepada siapa kita akan mau apa? Berbakti. Kepada siapa kita akan berbakti. Jadi firman Tuhan inilah ya dari semua gambaran-gambaran inilah membawa kita untuk melihat respons kita ya.
ibadah kita, pelayanan ya. Pelayanan pertama dapat kita lakukan, kita kembali dipersatukan dengan Tuhan kita. Ya. Pelayanan juga bagi sesama yang berkenan, bukan hanya kepada Tuhan, kepada sesama kita. Ya. Kepada sesama kita. Roma 12 ayat 1 katakan, saudara-saudara, demi kebenaran Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Seperti perjanjian ya. Upacara-upacara ibadah, upacara-upacara Ka'bah, perjanjian lama, ada yang harus dipersembahkan. Saat ini mungkin kita tidak lagi mempersembahkan korban, tapi apa yang kita harus persembahkan saat ini? Kita harus respons kita terhadap usaha yang Yesus bahkan sedang lakukan dalam Ka'bah suci saat ini, membawa kita untuk dapat melayani sesama yang berkenan kepada Allah. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita juga poin kedua, kita harus memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 1 dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kiranya ya, pembahasan yang coba kita akan lebih lanjut besok ya, kita akan lebih spesifik melihat apa yang Yesus lakukan di bait yang maha suci. Di bait yang maha suci itu akan membantu lebih kita untuk melihat bagaimana rencana Tuhan yang terbaik bagi kita untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua ya. Saya bahagia di dalam nama Yesus. Amin.